Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen risiko untuk melengkapi tugas besar 1 dalam mata kuliah perancangan sistem kesehatan keselamatan kerja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, manajemen risiko yaitu adalah suatu proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari suatu kegiatan mengidentifikasi bahaya, kegiatan menilai tingkat risiko kecelakaan, dan kegiatan untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Manajemen risiko adalah suatu bagian proses yang tidak terpisahkan dari sebuah manajemen proses. Sedangkan manajemen risiko adalah proses kegiatan di dalam organisasi yang pelaksanaannya terdiri dari multidisiplin keilmuan dan latar belakang. Manajemen risiko yaitu adalah sebuah proses yang berjalan terus-menerus. Dalam manajemen risiko ada beberapa elemen utama atau elemen penting ya. Yang pertama yaitu untuk sebuah elemen penetapan tujuan. Apa fungsinya untuk menetapkan tujuan? Yaitu untuk menetapkan sebuah strategi atau kebijaksanaan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua ada identifikasi bahaya. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi apa dan mengapa, untuk bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko kecelakaan kerja untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga ada analisa risiko. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menentukan tingkat probabilitas dan konsekuensi segala kemungkinan yang akan terjadi. Lalu kemudian setelah ditentukan tingkatan risiko yang ada, lalu dikendalikan dengan sebuah probabilitas dan konsekuensi atau peluang dikali akibat. Yang keempat yaitu ada evaluasi risiko, yaitu fungsinya untuk membandingkan tingkat risiko yang ada dengan standar kesehatan keselamatan kerja atau standar K3. Setelah itu, tingkat risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat sebuah tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risikonya rendah, maka risiko tersebut ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus dilakukan pengendalian. Lalu sebaliknya, jika risikonya tinggi, maka harus segera dilakukan tindak proses pengendalian manajemen risiko. Yang kelima, pengendalian risiko. Fungsinya untuk melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan beberapa metode. Lalu yang keenam ada proses memantau dan mereview. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi apa saja perubahan yang telah terjadi gitu. Lalu yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Ini fungsinya untuk mengambil keputusan internal dan eksternal untuk menindaklanjuti dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.
Di sini ada beberapa kategori tingkat risiko dalam K3. Yang pertama ada risiko yang tinggi. Ini kategori ini mencakup pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang lainnya yang pelaksanaannya sangat berisiko atau sangat berbahaya untuk keselamatan umum. Pada tingkat ini biasanya angka untuk kematiannya lumayan berbahaya, lumayan tinggi gitu. Lalu yang kedua ada risiko sedang. Ini biasanya mencakup kegiatan yang sedikit berbahaya namun tidak sampai menyentuh angka kematian. Lalu yang terakhir ada risiko kecil yang mencakup pekerjaan yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum. Lalu yang terakhir, saya ingin menjelaskan ada beberapa undang-undang tentang K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Membina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan medical check up ya, untuk memeriksa kesehatan badan baik fisik ataupun mental. Lalu perusahaan wajib untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lalu para pekerja juga diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.